Selamat pagi anak-anak. Jadi setelah 1 minggu kalian mengikuti kegiatan proyek. Nah, sekarang kita balik lagi ya belajar seperti biasa. Nah, kali ini kalian akan masuk ke bab baru, yaitu bab 2 mengenai materi himpunan. Adapun di bab 2 ini yang akan Miss bahas untuk bagian awal yaitu tentang definisi himpunan. Yang kedua adalah cara menyatakan himpunan. Yang ketiga, macam-macam himpunan. Dan yang keempat yaitu tentang diagram Venn. Ya, sebelumnya kalian sudah pernah mengerjakan tugas LKPD yang Miss berikan ya, tentang kumpulan yang mana termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Nah, jadi di sini ada kumpulan yang termasuk himpunan, itu ada 6 ya contohnya anak-anak. Yang pertama adalah kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki 2. Yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya untuk yang bukan himpunan itu contohnya juga ada 6. Yang pertama, kumpulan kota besar di Indonesia, kumpulan orang kaya di Indonesia. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Yang keempat, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Yang kelima, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Yang keenam, kumpulan makanan yang besar. Nah, dari dua hal ini, maka kita dapat definisikan bahwa himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama. Nah, karakteristik ini bisa kalian lihat dari ciri atau sifatnya yang dapat terdefinisi dengan jelas ya. Jadi, himpunan itu dia bisa terdefinisi dengan jelas. Bila tidak, maka dia tidak termasuk himpunan ya. Jadi, tidak semua kumpulan itu termasuk himpunan ya anak-anak ya. Ada juga kumpulan yang bukan himpunan. Untuk menyatakan himpunan itu ada 3 cara ya anak-anak ya. Yang pertama dengan mendaftar anggota-anggotanya. Kalian lihat di sisi sebelah kanan, itu Miss sudah tuliskan ya, B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita gunakan ini adalah apabila suatu himpunan itu kita ingin daftarkan anggota-anggotanya. Maka kita tinggal tuliskan anggota-anggotanya saja ya. 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah bilangan cacah ya. Bilangan cacah yang kurang dari 5. Maka jawabannya atau anggotanya itu adalah B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Lanjut, yang kedua, bila kita ingin menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, maka caranya adalah kalian lihat di sisi sebelah kanan ya. B sama dengan, nah ini kan ada X ya, X, kemudian ada garis panjang. Nah, garis panjang itu dibaca sedemikian hingga. Kemudian ada X lagi, kemudian ada simbol apa ini anak-anak? Ya, ini simbol kurang dari, ya kurang dari 5. Ada tanda koma, kalian bisa baca di mana. Kemudian ada X, kemudian ada seperti huruf E ya. Jadi di sini termasuk elemen. Jadi E ini adalah elemen atau anggota bilangan cacah ya. Jadi Miss ulang untuk notasi pembentuk himpunan dituliskan B sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 5 di mana X elemen bilangan cacah ya. Jadi kalau kita mau daftarkan anggota-anggotanya maka jawabannya balik lagi ke soal nomor 1 tadi ya. Jadi jawabannya jadi 0, 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang yang dengan cara ketiga yaitu dengan kata-kata atau metode deskripsi. Nah, dengan kata-kata atau metode deskripsi ini yaitu B sama dengan bilangan cacah kurang dari 5 ya. Jadi kalau kalian nanti disuruh mendaftarkan anggota-anggotanya bilangan cacah kurang dari 5,
Sudah bisa ya, jadi contohnya seperti nomor 1. Nah, kalau kalian menemui notasi pembentuk himpunan, kalau kalian ingin daftarkan anggota-anggotanya, berarti balik lagi ke soal nomor 1 ya. Begitu juga dengan yang nomor 3, kalau kalian ingin mendaftarkan anggota-anggotanya, maka balik lagi ke soal nomor 1. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke macam-macam himpunan. Ya, ada beberapa macam himpunan ya, kalian bisa baca juga buku LKS-nya. Yang pertama yang jelaskan itu mengenai himpunan kosong. Namanya kosong berarti tidak isi ya anak-anak ya. Jadi, himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal yang dikosongkan ya. Jadi, buka kurung kurawal, kemudian tutup kurung kurawal lagi. Atau kalian bisa menuliskan angka 0 kemudian dicoret atau huruf O dicoret ya. Jadi himpunan kosong itu dilambangkan dengan dua cara, boleh dengan kurung kurawal, boleh juga dengan 0 yang dicoret. Nah, lanjut, kemudian ada himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu berarti himpunan yang banyak anggotanya dapat kita hitung. Nah, seperti contoh tadi, kan ada anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan dapat kita hitung ya, ada 5 anggota. Maka itu termasuk ke dalam himpunan berhingga. Nah, lawan dari himpunan berhingga itu apa? Ya, tentu saja himpunan tak berhingga. Ya, kalau himpunan tak berhingga, maka banyak anggotanya sudah tidak bisa kita hitung lagi atau tak terhingga. Maksudnya, anggotanya itu banyak sekali sampai kita tidak bisa menghitung. Seperti itu ya anak-anak ya, saking banyaknya tidak bisa kita hitung berapa banyak anggotanya. Nah, lanjut, ada himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota, dilambangkan dengan S. Lanjut, nah selain ada himpunan semesta, juga ada komplement himpunan. Jadi yang termasuk komplement himpunan itu adalah komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta tapi bukan anggota A ya. Dilambangkan dengan A pangkat C ya. Jadi komplement itu penulisan dalam bahasa Inggris kan pakai C, komplement ya, maka A pangkat C ya. Ini untuk lebih jelasnya nanti akan Miss berikan video, kalian akan paham ya. Sekarang kita bahas definisinya dulu ya anak-anak ya, supaya ada gambaran. Nah, lanjut, ada juga namanya himpunan bagian. Nah, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Jadi di sini ada dua himpunan ya, ada himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A ini dikatakan himpunan bagian dari B bila semua anggota himpunan A itu adalah himpunan B. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa melihat contoh. Kemudian ada himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan bagian dari A ya. Ini juga nanti lebih jelasnya kalian bisa lihat pada contoh ya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke contoh dari diagram Venn ya. Ini Miss tulis diketahui S, ada yang masih ingat S itu adalah himpunan semesta ya, himpunan semesta dengan di sini notasi pembentuk himpunan ya. Kita mulai. S sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 11, di mana X elemen bilangan cacah. Nah, apabila kita menemukan himpunan ini masih dinyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, maka kita harus cari dulu, kita daftarkan dulu anggota-anggotanya ya. Jadi untuk X kurang dari sama dengan 11, di mana X itu bilangan cacah, maka anggota bilangan cacah dimulai dari 0 ya anak-anak ya. Jadi kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 sampai dengan 11. Kenapa 11 ikut? Karena di simbol ini dimulai dari kurang dari, tanda kurang dari, dan tanda strip di bawahnya itu artinya sama dengan. Jadi kurang dari sama dengan, maka angka 11-nya ikut ya. Kemudian ada juga himpunan A selain himpunan semesta. Sama dilambangkan dengan, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 6, di mana X elemen bilangan asli. Nah, jadi kalau bilangan asli kita mulainya dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6-nya bagaimana? Apakah ikut? Ya, ikut ya, karena di sini simbolnya adalah kurang dari sama dengan. Maka 6-nya juga kita daftarkan sebagai anggota ya. Sekarang kalian sudah bisa menentukan atau mendaftarkan anggota-anggotanya. Maka setelah kita memperoleh anggota, barulah kita bisa menggambar diagram Venn ya. Jadi kalau untuk diagram Venn nanti ini tetap ya buat kotak dulu. Setelah itu nanti kalian lihat ada berapa himpunan. Di sini kan ada satu himpunan, yaitu himpunan A saja. Maka kita gambar lingkarannya cuma satu. Nanti kalau ada lagi himpunan yang lain, misalkan himpunan B, bisa digambar juga lingkaran himpunan B. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, anggota himpunan A ini merupakan juga anggota semesta ya anak-anak ya. Jadi cukup ditulis satu kali saja nanti di anggota himpunan semesta. Nah, kalian bisa perhatikan Miss. Jadi untuk anggota himpunan A kita tulis dulu ya di sini anggota-anggotanya. Kita mulai dari 1. Jadi sebelum menuliskan 1, kalian kasih titik dulu ya anak-anak ya. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kita berhasil meletakkan himpunan A pada diagram Venn, maka selanjutnya adalah semesta. Nah, ingat karena tadi ini sudah ada yang sama di semesta, jadi tidak perlu lagi dituliskan ya. Jadi kita mulai dari 0. Jadi 0 itu letaknya di luar dari lingkaran ya. Jadi di luar dari himpunan A. 0. Nah, 1 sampai 6 sudah ditulis ya. Jadi langsung ke 7. 7, 8, 9, 10, 11. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak ya untuk pembuatan diagram Venn. Nah, sekarang Miss lanjut. Tadi kan juga kita sempat tahu macam-macam himpunan itu ada komplement himpunan ya. Lambangnya adalah A pangkat C ya, komplement. Nah, itu pengertian dari komplement sendiri. Komplement himpunan A itu adalah anggota himpunan yang bukan dari himpunan A. Nah, sekarang kita lihat di gambar. Di gambar akan lebih mudah. Kan anggota himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang termasuk komplement himpunan A adalah anggota yang bukan himpunan A. Jadi yang ini ya, yang di semesta ini saja. Jadi A komplement itu jawabannya adalah 0, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, jadi dari satu contoh ini kalian sudah belajar tentang himpunan semesta, kemudian himpunan A, dan mencari komplement himpunan A ya. Nah, sekarang Miss akan lanjut ke contoh 2. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh 2 ya anak-anak. Jadi di contoh 2 ini Miss mau memberikan contoh himpunan bagian ya. Kita mulai. Diketahui S, ingat ya, S adalah himpunan semesta. Nah, di sini nama-nama planet pada tata surya. Jadi ini menyatakan himpunan dengan deskripsi ya, atau dengan kata-kata. Jadi nama-nama planet pada tata surya. Nah, ini kita harus daftarkan dulu anggota-anggotanya. Yang pertama ada Merkurius. Merkurius, setelah itu Venus ya. Ya, sekalian kalian belajar IPA di matematika ya anak-anak ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter,
Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, sampai dengan Neptunus saja ya. Jadi nama-nama planet pada tata surya, bila kita daftarkan anggota-anggotanya ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, lanjut. Yang himpunan P, nah himpunan P ini langsung diberikan Merkurius, Venus, Bumi, Mars ya. Jadi ini sudah dalam bentuk mendaftarkan anggota-anggotanya ya. Kemudian yang Q yaitu nama-nama planet yang berawalan huruf M. Nah, karena ini masih dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk metode deskripsi, maka kita harus jabarkan lagi atau kita daftarkan lagi anggota-anggotanya. Ya, nama-nama planet yang berawalan huruf M ya itu cuma ada Merkurius dan Mars ya anak-anak ya. Jadi cuma ada 2 saja. Nah, setelah kalian mengetahui atau bisa mendaftarkan anggota-anggotanya, maka sekarang kita menggambar diagram Venn-nya. Jadi untuk anggota himpunan Q ya, bukan A ya, mohon maaf ini salah menulis. Nah, Q itu kan cuma ada Merkurius dan Mars, dimana Q ini kan bagian dari himpunan P, karena Merkurius dan Mars kan juga ada di himpunan P ya. Maka penulisannya di sini, menggambarkannya di sini untuk himpunan Q dia ada di himpunan P. Jadi lingkaran himpunan Q ini berada di dalam himpunan P karena anggota-anggota himpunan Q itu merupakan bagian dari anggota himpunan P. Jadi dia tidak boleh dipisah lingkarannya. Ya anak-anak ya. Nah, jadi Q kita tulis di sini Merkurius. Ya, Miss kecil-kecil saja ya karena lingkarannya terlalu kecil. Ya, lanjut. Setelah Merkurius ada Mars. Ya, sudah. Nah, selanjutnya kita masukkan anggota himpunan P. Untuk Merkurius dan Mars kan tadi sudah ditulis ya di Q, karena dia merupakan anggota himpunan P juga, jadi tidak perlu ditulis lagi. Cukup yang belum saja, berarti tinggal Venus sama Bumi ya. Berarti tulis Venus dan Bumi. Nah, penulisannya ini nanti terserah anak-anak ya. Boleh misalkan kalian mau mulai di sini boleh, atau sama seperti Miss di sini saja boleh ya. Itu tidak ada masalah. Yang penting menuliskan titik sebelum menjabarkan anggotanya. Nah, selanjutnya kita lihat semesta. Semesta Merkurius tadi sudah ada ya di Q, berarti tidak perlu ditulis lagi. Venus juga sudah, Bumi juga sudah, Mars juga sudah. Berarti tinggal yang ditulis di luar dari lingkaran adalah yang belum saja. Jadi Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ya. Kita misalkan Miss mulai dari sini. Jupiter, Saturnus, habis itu Uranus, Neptunus. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ini adalah contoh dari himpunan bagian kalau kita menggambar dalam diagram Venn ya. Jadi lingkarannya akan ada di dalam ada 1 ya. Jadi ada lingkaran, kemudian ada lingkaran lagi ya.